aku boleh lihat, jadi iman itu kemarin aku dapetin dari Alkitab Hidup Berkelimpahan bahwa, eee, dikatakan seperti ini, "Bertekun dalam iman yang benar, berarti percaya kepada Allah dalam segala keadaan dan tetap setia kepadanya, bahkan ketika dalam kesulitan yang besar dan tampaknya bahwa Tuhan tidak iman." Nah, hari-hari ini Tuhan sedang menguji iman setiap kita. Apakah sikap hati kita, apakah situasi dan kondisi hari-hari ini yang kita alami itu masih membuat kita tetap percaya sama Tuhan atau enggak? Kita masih punya komitmen yang sungguh-sungguh sama Tuhan atau enggak? Kalau kita boleh baca di Yakobus 1 ayat 1 sampai 4, boleh dibantu tim multimedia. Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku dan di perantauan. Oke, next. Sebab saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kurang suatu apapun. Nah, dari ayat ini, pencobaan itu dari ujian terhadap iman. Tuhan tuh pengen cek kesungguhan dan komitmen iman kita, yang tadi aku bilang. Dan kita bisa lihat berbagai tokoh di Alkitab. Ada Yusuf, ada Abraham, ada Ayub. Mereka punya ujian imannya masing-masing, dan kalau kita baca, cukup berat. Dan kayak secara akal tuh, kok bisa gitu si Abraham, Yusuf, dan Ayub ini tetap mempertahankan imannya, padahal pencobaannya tuh kayak nggak masuk akal, kayak secara daging kayak nggak kuat. Tapi kalau tadi kita lihat di ayat 3 dan 4, ujian iman itu membuat iman kita semakin didewasakan, semakin matang, dan semakin disempurnakan. Respon kita bagaimana terhadap ujian iman ini? Orang percaya harus menghadapi ujian iman dengan sukacita. Nggak gampang. Cuman di mulut doang itu nggak gampang. Kenapa kita harus sukacita? Coba kita buka di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak kalahkan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Awalnya mungkin gak enak, kayak dibuat babak belur, terseok-seok, capek, banyak banget hal-hal yang gak enak terjadi. Saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita melewati proses itu dengan legowo, akan ada terobosan yang akan terjadi dalam hidup depan nanti. Amin. Banyak terobosan yang Tuhan janjikan nanti di depan nanti. Seperti itu. Hanya percaya dan taat, itu kuncinya. Ngerti atau nggak ngerti. Mungkin keadaan teman-teman hari-hari ini, situasi kondisi yang menghimpit teman-teman, membuat kita kayak, Tuhan kenapa ini terjadi gitu. Kita nggak ngerti kenapa Tuhan, tapi terus percaya, ngerti nggak ngerti, bahwa segala sesuatunya itu pasti ada maksud Tuhan. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Kemudian itu ujian iman. Kalau aku boleh kesaksian, ini bukan kesaksian sendiri sih sebenarnya. Aku banyak banget hari-hari ini dengar kesaksian dari banyak teman-teman aku, di mana di tengah pandemi ini cukup sulit gitu. Nggak cuma secara general ya, secara atau bangsa-bangsa lain kayak negara-negara lain yang mengalami resesi, enggak teman-teman, tapi banyak banget kayak yang di PHK, yang gajinya dipotong, atau yang banyak banget yang terjadi yang itu nggak enak banget gitu, karena mungkin itu sumber pendapatan mereka gitu. Kalau misalkan kayak di PHK atau dipotong gajinya, mau hidup dari mana gitu. Ada satu teman aku, ini dia itu salah satu orang di perusahaan, dia itu levelnya udah tinggi lah. Dia itu dia something lah pokoknya di perusahaan itu. Tapi dia itu di layoff, Tuhan izinin dia di layoff, dari yang dia apa-apa, jadi nggak punya apa-apa. Nol. Dan dia udah berkeluarga, gitu.
Secara daging, nggak enak. Mau hidup dari mana? Cara menghidupi keluarga kayak gimana? Hari-hari ke depan gimana? Tapi dia itu tetap punya iman percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang nggak enak itu, pasti Tuhan akan buat indah pada waktunya. Pasti Tuhan akan ada mujizat dalam hidupnya. Dan itu respon yang Tuhan mau. Bisa aja responnya nyalain Tuhan, tapi dia tetap berpegang pada imannya. Dan karena Tuhan lihat kesetiaannya, Tuhan lihat imannya, dan Tuhan melihat bahwa dia ini lulus dalam ujian itu, Tuhan putar balik keadaannya. Dia dimasukin ke perusahaan lain, lebih tinggi, gajinya lebih tinggi. Nah itulah, itu berkat yang Tuhan kasih dari ketekunan imannya. Itu ujian iman, teman-teman. Kalau kita boleh masuk kedua, yaitu ujian respon. Situasi dan kondisi yang ada membuat kita jadi gimana sih hari-hari ini? Apakah takut dan khawatir? Coba kita buka di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai hal sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita lihat dari firman ini, Tuhan itu ngelihat bukan terhadap kebutuhan fisik yang kita butuhkan gitu hari-hari ini, tapi terhadap kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan seolah-olah kita tuh orang yang kurang percaya terhadap pemeliharaan Allah gitu. Fokusnya yang Tuhan mau adalah di Matius 6 ayat 33. Ini firman yang udah teman-teman tahu lah, yaitu cari dan kejar Tuhan gitu. Bagaimana caranya kita harus cari dan kejar Tuhan, padahal hari-hari ini nggak cuma itu yang kita butuhin, kita kan juga butuh hidup gitu. Itu bagian dari respon kita, teman-teman. Cari dan kejar Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Biarkan Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Jadi nggak perlu khawatir apa yang akan kamu makan, besok mau makan apa, kalau udah nggak kerja, nanti mau gimana. Jangan khawatir. Teman-teman, apapun yang teman-teman alami, yang nggak enak itu, Tuhan pasti punya maksud, dan Tuhan nanti akan meninggikan teman-teman pada waktunya. Tergantung iman dan respon kita, teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita cuma cari perkara yang di atas, kita cuma cari dan kejar Tuhan, kita nggak perlu khawatir, percaya pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna. Dari ayat 34 tadi itu. Aku punya catatan lagi. Coba kita buka di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu kemarin firman ini aku dapat dari
Alkitab Hidup Berkelimpahan juga, ada sesuatu yang menarik di ayat ini, di Filipi 4 ayat 6 ini, yaitu tentang janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Satu-satunya cara untuk mengenyapkan kekhawatiran adalah dengan berdoa. Kenapa? Yang pertama, oleh doa, kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Yang kedua, damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Yang ketiga, Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Yang keempat, kita menerima kasih karunia dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Dan yang terakhir, kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Amin. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi gitu. Mungkin kayak dengernya kayak, Klise, jangan khawatir, mana bisa. Lo nggak tahu apa yang gue alamin hari-hari ini. Teman-teman, setiap dari kita punya struggle masing-masing. Kita punya proses dan tantangan masing-masing. Dan cuman Tuhan yang tahu kapasitas setiap kita. Kalau teman-teman ditempatkan dalam suatu proses yang mungkin berat, percaya bahwa setiap pencobaan yang ada itu nggak melebihi kekuatan teman-teman. Dan Tuhan percaya bahwa teman-teman udah pantas di ujian ini, karena dan Tuhan pengen menguji apakah kita lolos ke level yang selanjutnya. Seperti itu. Setiap kita punya struggle masing-masing, teman-teman. Jadi jangan menganggap kayak, lu nggak tahu apa yang gue alamin. Lu belum sampai di titik itu, men. Nggak. Belum tentu punya struggle yang sama. Kayak gitu. Fungsi dari orang itu hanya menguatkan. Dan tergantung respon kita sendiri. Kita mau deal with it, kita mau go with it, atau bagaimana. Seperti itu. Dan respon yang aku mau bahas lagi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini, nggak cuma secara general, tapi yang teman-teman mungkin alami secara spesifik, apakah situasi dan kondisi membuat kita bersungut-sungut atau mengucap syukur? Yang Tuhan kehendaki ialah mengucap syukur dalam segala keadaan. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Berkat itu nggak cuma mujizat, nggak cuma secara materi. Berkat itu banyak banget ukurannya, dan ukurannya nggak ada yang pasti. Bisa aja kita bangun pagi, kita masih bisa bangun, itu udah berkat Tuhan. Kita bernafas, berkat Tuhan. Kita berjalan, itu udah berkat Tuhan. Kita masih bisa kerja, itu berkat Tuhan juga gitu. Jadi banyak banget berkat yang sebenarnya Tuhan kasih dalam hidup kita setiap harinya, tapi tergantung kita sadar atau enggak gitu. Dan kalau aku boleh ambil contoh, bangsa Israel dalam pembebasan perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan izinkan mereka melewati padang gurun. Jadi kalau teman-teman tahu, padang gurun itu bukan kayak penderitaan, teman-teman, tapi padang gurun itu merupakan sebuah battleground lah, kita bisa bilang. Ada ujian, ada proses, ada tantangan di padang gurun itu. Dan tanah perjanjian itu bisa dibilang sebagai destiny Tuhan. Dan kenapa Tuhan izinin bangsa Israel untuk masuk ke dalam padang gurun? Karena Tuhan pengen nguji gitu. Apakah respon mereka seperti apa? Tapi selama perjalanan mereka di padang gurun itu, respon bangsa Israel itu bersungut-sungut dan membuat mereka jadi gagal dalam ujian. Dan itu mereka berputar-putar selama 40 tahun nggak sampai tanah perjanjian. Padahal kalau dilihat dari Mesir sampai tanah perjanjian itu nggak cuma butuh waktu berminggu-minggu doang, nggak nyampe 40 tahun. Tapi karena bangsa Israel itu tidak lolos dalam ujian di padang gurun ini, mereka terus berputar-putar sampai 40 tahun. Mereka nggak sampai pada destininya Tuhan. Padahal sebenarnya kita lihat di padang gurun itu pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna. Tiap hari mereka ada mana. Pagi ada tiang awan, malam ada tiang api. Terus mereka juga keluar dari Mesir gitu, yang notabene-nya mereka perbudakan selama 400 tahun gitu. Tapi mereka nggak lihat ke situnya. Mereka cuma lihat terhadap prosesnya yang berat ini gitu. Padahal kalau misalkan mereka melihat
pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan mereka tuh bisa lolos dalam ujian, bahkan mereka bisa sampai di tanah perjanjian. Tujuan padang gurun ini adalah Tuhan pengen proses setiap wadah dan pengen lihat sikap hati mereka. Kalau misalkan sebenarnya Tuhan bisa aja bawa mereka langsung ke tanah perjanjian gitu, tapi kalau misalkan kalau misalkan Tuhan buat seperti itu, nggak lewati padang gurun, mereka nggak siap gitu terhadap janji Tuhan. Makanya Tuhan pengen proses dulu, Tuhan pengen bentuk terlebih dahulu, supaya saat mereka ada di depan nanti, di tanah perjanjian, di destiny-nya Tuhan, mereka siap gitu, dan mereka nggak berfokus pada berkatnya, tapi mereka fokus terhadap proses yang udah Tuhan buat sedemikian rupa yang membentuk karakter mereka. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang ini kita lagi ada di padang gurun, just enjoy the process. Aku pun juga lagi di padang gurun, teman-teman. Sampai hari ini banyak banget. Kita nggak akan berhenti dari proses itu. Sampai Tuhan datang nanti, sampai kita ntar diangkat, proses terus berjalan. Cuma ada tingkatannya. Itu yang tadi aku bilang, going to the next level. Seperti itu. Sekalipun di padang gurun, percaya, penyertaan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Mungkin terdengarnya kayak, aduh itu mah gampang banget diomongin. Klise, bosen, gue juga tahu kali begitu-gitu, gue harus punya iman, respon gue harus bagus. Cuman, balik lagi, semua tergantung pada respon dan sikap hati kita. Pilihan ada di tangan setiap kita masing-masing. Tanpa respon dan sikap hati yang benar, kita nggak bisa keluar jadi pemenang. Dan kita nggak bisa alami apa yang udah Tuhan janjikan. Masing-masing dari kita punya struggle masing-masing yang tadi aku bilang. Tapi percaya Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Mungkin tinggal kita sendirian. Tuhan pegang tangan setiap kita masing-masing. Dan percaya bahwa pencobaan datang nggak akan melebihi kekuatan setiap kita. Tuhan tahu setiap kapasitas kita. Nggak mungkin kapasitasnya di 1, tapi Tuhan kasih pencobaannya di levelnya 2. Itu nggak mungkin. Dan percaya bahwa pencobaan kita itu membuat kita semakin elevate to the next level. Percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Jadi, hari-hari ini, just enjoy the process. Terus berdoa dan andalkan Tuhan. Ke depan nggak akan mudah, teman-teman. Dan kita lagi alami hari-hari ini. Kuncinya cuma 1, terus melekat sama Tuhan. Terus kejar Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan fokus terhadap apa yang di depan, nggak, udah fokus aja sama Tuhan. Tuhan pasti akan bawa dirimu melewati proses ini, sehingga kamu dibentuk, dan kamu jadi pemenang nanti akhirnya. Percaya bahwa Tuhan akan nyatakan kemuliaannya atas hidupmu. Amin. Oke, itu tadi ada 2 ujian iman dan proses yang aku alami hari-hari ini, dan mungkin teman-teman juga. Dan cerita satu lagi, ini mungkin aku udah pernah sampein di beberapa minggu lalu tentang kesaksian aku yang mendapatkan mimpi. Jadi teman-teman, kalau aku boleh recall ulang, mungkin teman-teman belum ada yang dengar. Jadi teman-teman, kalau kita melekat sama Tuhan, banyak cara yang Tuhan bisa tunjukkan. Tuhan bisa ngomong secara langsung kepada kita, Tuhan bisa ngomong lewat firman-Nya, Tuhan bisa ngomong lewat teman-teman, Tuhan juga bisa ngomong lewat mimpi. Tuhan banyak banget caranya. Kalau itu kita melekat sama Tuhan. Hari-hari ini kerjaan aku cukup banyak, dan aku cukup konsen terhadap kerjaan itu, yang membuat kualitas mungkin kualitas doa, saat teduh, atau keintiman aku sama Tuhan mungkin nggak seperti sebelumnya gitu. Tuhan ingatkan lewat sebuah mimpi. Mimpi ini cukup unik, dan ini pertama kalinya aku mendapatkan sebuah mimpi gitu. Dan ini aku juga udah uji gitu. Jadi teman-teman, kalau aku boleh kasih tahu mimpinya, waktu itu di mimpi itu aku sedang mempersiapkan di Emporium Pluit. Dan itu tamunya udah banyak yang datang, udah siap, udah rapi, udah cantik, udah ganteng. Tapi karena aku masih sibuk untuk detail acara yang ini, detail yang itu gitu. Dan biasanya kan kalau kita persiapan, kita nggak mungkin pakai baju bagus dong. Kita pasti pakai baju seadanya dulu. Karena nanti setelah selesai persiapan, baru kita ganti baju, seperti itu. Ini acara udah mepet banget. Tapi aku masih sibuk gitu.
karena aku pengen semua detail tuh udah berjalan dengan bagus gitu. Sedangkan semua udah rapih, bahkan panitia-panitia lain juga udah rapih gitu. Dan orang itu yang nanya, kok no belum ganti baju sih? Iya bentar-bentar, soalnya ini belum selesai gitu. Banyak yang masih harus diurus, harus di make sure gitu. Sampai pada waktunya acara itu mulai dan aku belum ganti baju. Kayak gitu. Terus aku kebangun. Kayak, kok lucu ya mimpinya kayak gitu. Tapi jadi kepikiran terus sama mimpinya dan kayak lama-lama ini mimpinya apa sih maksudnya? Karena selama ini mimpi nggak pernah yang bener-bener dipikirin, nggak pernah yang terus nempel di kepala. Sampai akhirnya aku tanya Tuhan, Tuhan maksudnya ini apa ya? Mimpi ini tuh apa gitu. Dan Tuhan mulai kasih lihat kayak hari-hari ini yang lo lakukan, lo cuma fokus sama kerjaan lo. Lo cuma fokus sama diri lo. Mana Ino yang dulu yang intim sama Tuhan, yang terus kejar Tuhan, yang terus 100% buat Tuhan lah gitu. Mana Ino yang dulu gitu. Dan Tuhan kasih beberapa firman. Yang pertama itu tentang Maria dan Marta. Maria duduk di kaki Yesus. Marta sibuk di belakang untuk melayani Yesus gitu. Hari-hari ini pilihan hidup kita mau duduk dan dengerin di kaki Yesus, apa kita mau sibuk aja terus dengan kesibukan dunia kita gitu. Kemudian yang kedua, Tuhan juga ingatkan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kalau kita nggak siap sampai waktunya tiba-tiba Tuhan datang, karena kita nggak ada yang tahu. Hari-hari ini kita nggak ada yang tahu Tuhan datang kapan. Bisa aja besok, bisa aja 2 jam ke depan. Tapi kalau diri kita nggak siap, bejana kita nggak siap, kita nggak punya, kita tuh tidak sesuai dengan standar yang hari-hari ini kita harus maintain, kita bisa ditinggal. Gitu. Kayak aku di mimpi itu. Acara udah mulai, akunya belum siap, akunya ketinggalan. Seperti itu. Jadi hari-hari ini, benar-benar Tuhan ingetin untuk aku terus kejar Tuhan, terus melekat sama Tuhan. Karena gimana ya, kita nggak tahu apa yang jadi standar Tuhan, standar rohani, standar untuk masuk surga itu seperti apa. Kita nggak bisa mikirin itu doang, teman-teman. That's why kenapa setiap hari kita harus jaga kekudusan, jaga kesucian kita, terus melekat sama Tuhan, karena kita nggak ada yang tahu. Karena cuma Tuhan yang tahu apakah kita layak atau enggak. Maka setiap hari kita harus jaga kekudusan, teman-teman. Hari-hari ini nggak mudah. Banyak proses, tantangan yang kita hadapi dan kita lewati. Iman dan respon kita harus benar. Kita nggak bisa biasa-biasa aja. Kita harus terus kejar Tuhan. Terus pikirin apa yang Tuhan mau. Terus melekat sama Tuhan. Terus tanya Tuhan, Tuhan hari ini aku harus gimana? Tuhan mau apa yang aku harus lakukan dalam hidupku? Minta terus sama Tuhan sampai Tuhan tunjukkan, sampai Tuhan reveal destiny Tuhan dalam hidupmu. Dan aku percaya teman-teman yang di sini, teman nggak akan jadi suatu pribadi yang mediocre atau biasa-biasa. Tapi Tuhan akan buat teman-teman akan semakin naik, menuju destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup teman-teman. Amin. Terus percaya teman-teman, terus perbanyak doa, perbanyak kualitas saat teduhmu sama Tuhan. Hari-hari ini nggak gampang. Sungguh nggak gampang. Peperangan rohani semakin dahsyat. Dan aku percaya teman-teman di sini pasti alami peperangan rohani itu. Dan aku percaya Tuhan nggak akan tinggalkan setiap teman-teman. Tuhan akan tunjukkan kemuliaannya. Tuhan akan nyatakan kuasanya di tengah-tengah teman-teman. Teman bisa melewati setiap proses yang ada. Dan teman-teman dimenangkan. Amin. Oke, thank you so much. Ini maaf ya kelamaan ya. Oke, aku mungkin akan tutup dengan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa, teman-teman. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kau Tuhan boleh kumpulkan setiap kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang jadi kebenaran isi hatimu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang sempurnakan firman ini Tuhan, biar setiap kami boleh mengerti hari-hari ini bahwa kami Tuhan terhadap apapun yang jadi keadaan kami Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus nggak mau fokus terhadap masalah kami nggak mau fokus terhadap bagaimana kami harus menyelesaikannya, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan nyatakan kemuliaan di tengah-tengah kami, Tuhan akan kasih kekuatan buat setiap kami untuk melewati setiap proses yang ada Tuhan Yesus. Dan kami terus Tuhan, kami mau terus Tuhan untuk masuk dalam prosesmu Tuhan,
Karena kami percaya apapun yang Tuhan buat dalam hidup kami, semuanya mendatangkan kebaikan ya Tuhan Yesus. Kami percaya setiap proses yang ada, boleh menguatkan setiap kami, membentuk setiap karakter kami, setiap kami boleh dikuatkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya kalau Tuhan, Kau pegang tangan kami, Kau yang tunjukkan jalanmu Tuhan, matamu terus tertuju atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami hari-hari ini Tuhan, setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, kami boleh menjadi pemenang Tuhan, kami boleh alami destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, biar setiap teman-teman yang hadir Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan kasih-Mu, damai sejahtera, berkatan daripada Tuhan, boleh menyertai setiap teman-teman yang ada Tuhan Yesus, setiap apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan, sekolah, apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus, biar Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Butuh pertolongan Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan di setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, terus perkuat iman kami, biar setiap kami Tuhan punya respon yang terus baik Tuhan, terhadap proses yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berkati setiap kami, keluarga kami, semuanya Tuhan, biar Tuhan, kami percaya Kau pegang kendali atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat 100 kali lipat, divine favor, kami alami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Thank you so much guys. Amin, amin. Thank you Ino buat sharingnya. By the way, billing waktunya sebenarnya masih ada, No. Mau ngomong lagi, No? Masih ada ya. Masih ada, boleh. Ya rasanya ya, kayak aduh, kayaknya kurang nih gitu, kurang panjang. Ya, tapi aku apa namanya kayak yang tadi Ino bilang, mungkin apa namanya? Kayak kalau mungkin ada di antara kita yang ngerasa kayak firman itu lagi, iyalah kita jadi orang Kristen udah berapa lama guys, tapi balik lagi emang itu salah satu indikasi buat aku bahwa ikut Tuhan Yesus itu sebenarnya simple. Ikut Tuhan Yesus tuh nggak ribet, kita perlu taat dan setia aja udah titik. Tapi memang prosesnya segala macam, tapi intinya adalah taat dan setia sama Tuhan. Ya nggak sih Fit? Setuju nggak? Benar-benar, karena ya emang nggak mudah, kayak tadi Kak Ino juga bilang, ikut Tuhan maksudnya emang simple dan harus taat dan setia, tapi ngejalaninnya emang nggak mudah. Cuman kita inget, kita ada saat ini ya karena kasih karunia Tuhan. Ya bener gak sih Kak Edo, kayak kita selalu ngomong Tuhan udah baik banget sih sama aku, kayak gimana kita ngebalesnya, ya udah jalan Yes, gitu di prosesnya Tuhan. benar banget. Dan Sorry guys, aku teringat sesuatu tiba-tiba. wis, lanjut. Aku boleh nambahin sedikit nggak? Boleh. Billingnya masih ada. Ngomongin taat dan setia, teman-teman, apapun yang Tuhan percayakan hari-hari ini buat teman-teman, lakukan dengan taat dan setia, teman-teman. Aku terberkati banget sama firman Paniko 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah, di online service. Dia ngomong seperti ini. Dia ngomong, kan teman-teman tahu tentang generasi Yeremia yang hari ini terus dibahas kan. Aku juga tahu gitu, ya generasi Yeremia, anak-anak muda, millennials, everything gitu-gitu. Cuman, Paniko ngomong seperti ini. Bukan sebuah kebetulan pemerintah mengeluarkan aturan bahwa yang beraktivitas itu hanya anak-anak muda yang di bawah 40 atau 45 tahun. Dan itu generasi Yeremia, teman-teman. Jadi, teman-teman, apapun yang Tuhan percayakan hari-hari ini, be excellent with it. Terus lakukan itu. Mungkin rasanya bosen gitu. Terus lakukan aja. Karena gak ada yang tahu apapun yang kamu lakukan, jika kamu dengan taat dan setia, orang lain akan merasakannya nanti. Orang lain akan melihat bahwa Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Itu bukan kamu, tapi Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Jadinya kalau Tuhan kasih apapun buat kamu, talenta apa, Tuhan percayakan apa, lakukan dengan setia, dengan sempurna, dengan excellent. Percaya bahwa itu nggak cuma jadi berkat buat kamu, bagi banyak orang. Oke, itu. Amin. Thank you Ino. Amin. Balik lagi akhirnya pada akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan dalam Tuhan itu nggak bakalan jadi sia-sia, iya nggak sih? Dan itu benar-benar apa ya, kayak itu tuh pasti sebanding gitu loh.
jalannya beriringan dengan ketaatan kita sama Tuhan dan akan ada hasilnya juga pastinya. Thank you Ino. Thank you Kak Ino, sangat memberkati ya Kak Edo ya. Yoi. Betul, betul, betul. Oke, kalau begitu em, kita kita dengarkan sedikit pengumuman dari multimedia. Oke, silahkan. Oke, oke. Nah, yang pertama ini teman-teman bisa follow di akun kita di YCSC_GBI Sensi. By the way nih, aku ngeliat banyak teman-teman yang baru banget nih. Kayak ini aku sebutin ya beberapa teman-teman yang baru pertama kali datang nih. Ada Deborah, ada Yuni Arta, ada Tirza, ada Nadia Togi, ada Frila Beril, ada Caroline Rosten, ada Christian, ada Fioneta, ada Jemima, Elizabeth. Teman-teman semuanya, welcome to YCSC dan teman-teman yang belum follow juga mungkin yang aku nggak sebutin namanya tapi merasa belum follow, silahkan untuk di follow di akun YCSC_GBI karena di situ kita bakalan sharing banyak tentang update-update dan juga kita bakal share firman Tuhan juga di situ. Selanjutnya Oki, silahkan. Oke, oh anyway ya sebelum aku lanjutin, teman-teman semua jangan keluar dulu ya, karena kita akan ada doa berkat terakhir. Oke, ini teman-teman besok kita juga akan ada ibadah umum di YouTube Skeno Ministry. Jadi jangan lupa ya guys, mulainya dari jam 10. Oke, next. Nah, selanjutnya ada online cool. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cool itu apa, cool itu bisa dibilang kayak komsel lah ya, kelompok yang lebih kecil. Dan di situ kita bisa sharing dua arah, bisa cerita-cerita, bisa ngobrol-ngobrol, bisa main game juga. Kalau di sini kan mungkin rasanya ada momennya sering banyak waktu bahwa kita kayak satu arah dengar dari pembicaranya dan kita di sini menerima aja. Nah, kalau di cool kita bisa memberi dan juga menerima. Jadi teman-teman juga bisa jadi berkat buat teman-teman yang lain dan ruang lingkupnya juga lebih kecil jadi kita bisa nongkrong-nongkrong lebih asik, lebih intimate gitu. Untuk teman-teman yang mau join cool bisa hubungin aku atau bisa hubungi Oki juga. Jadi coolnya ada beberapa tempat, ada Friday, ada Saturday, ada Kemanggisan, ada Karawaci. Dan semuanya sampai saat ini dalam bentuk online via Zoom. Jadi teman-teman bisa ikut mau posisinya di mana aja. Mau di luar provinsi juga silahkan. Kemarin kita banyak kedatangan teman-teman juga yang dari luar Jakarta. Teman-teman dari Jambi banyak yang join. Jadi teman-teman kalau ada kawannya yang kayaknya jauh dari Jakarta nih tapi pengen punya komunitas kayak cool gini boleh banget buat join. Lanjut Ki, silakan. Nah, ini dia nih yang paling ditunggu-tunggu. Nah, teman-teman pastinya dari antara kita ada dong keinginan-keinginan kayak, aduh, aku pengen banget nih didoain. Mungkin tentang keluarga, atau tentang pekerjaan, tentang kuliah, atau tentang apapun itu gitu. Kan kayaknya rasanya pengen ada teman yang juga support dalam doa. Nah, bisa banget hubungin teman kita namanya Monik. Buat kalian yang mungkin nggak tahu nih, mana Kak, kalian boleh juga langsung aja DM ke Instagram kita. Dari situ mungkin nanti kita akan arahin ke Monik. Oke guys, jangan malu-malu loh. Di sini kita kayak keluarga banget lah pokoknya. Next. Nah, tadi buat teman-teman yang aku udah sebutin atau yang merasa belum pernah scan QR code ini, silahkan bisa langsung scan QR code-nya untuk isi data supaya bisa sama-sama kenalan dan teman-teman juga nanti bisa tertanam di Cool dengan lebih mudah gitu. Selanjutnya, oh ini yang terakhir ya. Dan abis ini kita bakalan sama-sama berdoa. Thank you teman-teman yang udah join. Kita sama-sama akan berdoa hari ini. Yang bantu kita dalam doa ada Juan. Silahkan Juan. Mari teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersatu hati. Kita berdoa. Kiri aralaba ya rabba. Kiri di araba pa.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, sore hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, kami berkumpul dan service di Zoom ini ya Bapa, dengan 55 orang yang saat ini sedang berkumpul Tuhan saat ini. Kami mengucap syukur, kami percaya sore hari ini Tuhan biar menjadi satu persekutuan yang manis di dalam Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, kami boleh meninggikan, memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu-waktu yang boleh Tuhan izinkan kami boleh alami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih di tengah setiap keterbatasan, di tengah setiap keadaan yang mungkin sulit, kami percaya perkenan kasih kemurahan dan kasih karunia Tuhan selalu nyata buat setiap gerejanya. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa untuk Ino Tuhan yang sudah share isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Ada satu pesan khusus yang mau Tuhan sampaikan untuk setiap kami anak-anak-Mu hari ini ya Bapak. Kami percaya setiap benih firman-Mu yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi boleh sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah, dan buah yang manis itu boleh dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih hamba-Mu Tuhan Ino, Tuhan Engkau yang memakai hamba-Mu semakin dahsyat dimanapun anak-Mu berada. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupannya. Banyak orang yang mengenal Yesus, banyak orang yang merasakan Kristus ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk gembala sidang kami di GBI Gatot Subroto Tuhan, untuk Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo beserta dengan keempat wakilnya Tuhan. Juga untuk gembala kami di Senayan City dan Emporium Pluit, untuk Pastor Billy, dengan setiap leaders yang ada dan elders, kami berdoa untuk setiap mereka, biar ada visi misi yang daripada Tuhan, terus Tuhan nyatakan atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan di tengah setiap keterbatasan, biar kuasa Tuhan yang semakin sempurna dan dinyatakan di dalam setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Biar dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani setiap jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan, biar nama Tuhan semakin ditinggikan, kerajaan Tuhan semakin ditegakkan ya Bapa. Terima kasih Engkau yang satuan hati, Engkau yang mengikat setiap hamba-hamba-Mu dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang memberkati setiap keluarga mereka dimanapun mereka berada ya Bapak. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas setiap hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk leader kami di Senayan City, untuk Korobi Tuhan. Tuhan Engkau yang memilih, Engkau yang sedang menetapkan hamba-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang akan memperlengkapi Korobi Tuhan untuk hari-hari ke depan dalam memimpin setiap generasi Senayan City dan Emporium Pluit. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada hikmat, marifat yang berasal daripada Tuhan. Terus Tuhan nyatakan atas hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang akan memberikan kekreativitas yang baru, ide-ide yang baru Tuhan untuk Korobi.